Toba, danau vulkanik yang terlahir akibat erupsi supervolcano yang terjadi 74.000 tahun yang lalu. Letusannya mengubah wajah dunia. Dipercaya sekitar 60% spesies di muka bumi mengalami kepunahan akibat hantaman material vulkaniknya. Tak hanya ikhwal keberadaannya yang melegenda, Toba turut menyimpan segala keunikan. Salah satunya karena memiliki danau Sidihoni. Danau yang seluas 5 hektar ini pun menjadi aset kebanggaan masyarakat Desa Wisata Huta Tinggi, Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir. Desa Wisata Huta Tinggi terkenal dengan alamnya yang sangat memesona. Selain danau di atas danau, Desa Wisata Huta Tinggi identik dengan kerbau, di mana menjadikan objek wisata edukasinya. Nah, di mana pengunjung bisa memerah susu dan juga mengolah susu dengan cara tradisional. Dan juga warga Desa Huta Tinggi masih pegang teguh budaya Bataknya. Itulah menariknya wisata di Indonesia aja. Dari hal yang nggak tahu, jadi tahu. Sekarang yuk kita menyapa Desa Wisata Huta Tinggi. Huta Tinggi berjarak sekitar 213 km dari kota Medan. Bisa juga dicapai dari Bandara Silangit. Jaraknya hanya 100 km saja, atau sekitar 2,5 jam perjalanan dengan mobil. Mobil jenis apapun bisa digunakan, karena jalannya yang mulus siap menyambut para pengunjung. Kedatangan saya di Desa Wisata Huta Tinggi disambut oleh tarian penyambutan sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu. Tubuh saya turut bergoyang nih. Siapa sih yang bisa diam kalau mendengar musik riang seperti ini? Asiknya lagi, turis yang datang kemari dapat ikut belajar alat musik. Cocok banget nih untuk saya yang suka dengan musik. Oke, saya penasaran nih, pengen belajar main alat tradisional musik ini. Nah, kita mau main musik apa? Ini alat musik Taganing namanya. Taganing. Bisa deh kayaknya. Tak, ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Oke, lanjut. Gitu ya? Ya. Mengunjungi hutan tinggi tak cukup hanya 1 hari. Nah, kita bisa bermalam di homestay yang ada di desa ini. Warga Huta Tinggi menyulap rumah adat Batak mereka atau yang disebut rumah bolon menjadi homestay. Umumnya, rumah bolon berusia ratusan tahun loh. Rumah bolon kerap dihiasi ukiran syarat makna dan dipercaya sebagai penolak bala, melindungi pemilik rumah dari bahaya dan penyakit. Dulu, atap rumah bolon menggunakan ijuk, namun sekarang warga banyak menggunakan atap seng. Selain menawarkan nilai historis, homestay di sini bersih, nyaman, dan tentunya protokol kesehatan sentiasa dilakukan. Wow, gede sekali nih rumahnya. Wah. Nah, hari ini saya mau coba nginep di homestay rumah bolon. Mau cari pengalaman dan sensasinya seperti apa nih kalau saya nginep semalam di rumah bolon ini. Nah, sebelum masuk, ini sengaja nih pintu masuknya agak sedikit rendah, emang kayak gini desainnya. Kenapa? Ini artinya kita harus menghormati kepada yang lebih tua atau menghormati kepada pemilik rumahnya. Rumah bolon yang saya datangin ini memiliki jumlah tangga ganjil. Artinya rumah ini diperuntukkan untuk raja,
Sedangkan jumlah tangga genap diperuntukkan untuk para pelayan raja. Wih, udah cocok kan saya jadi raja? Rumah bolon sejatinya tidak menggunakan paku satupun. Jalinan kayu disatukan dengan pasak dan tali akar. Wah, dari jendela ini saya bisa melihat bagian depan rumah. Kalau dulu, agar raja bisa melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Desa Huta Tinggi masuk ke dalam 50 besar desa wisata terbaik anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Wih, saya jadi penasaran nih tentang desa wisata Huta Tinggi ini. Ada Stella di sini. Halo. Wah, kebetulan nih pengen nanya-nanya nih Oke, aku. boleh. Aku kan baru pertama kali ini kesini kan. Betul. Terus aku penasaran sih, pengen tahu sejarahnya nih desa wisata Huta Tinggi. Tahu nggak awalnya gimana itu prosesnya? Nah, untuk sejarah desa wisata ini di tahun 2013 kita memulai pembentukan kelompok sadar wisata. Lalu kita lihat potensi nih, ada rumah-rumah Batak yang terabaikan tapi kita bisa jadikan homestay. Akhirnya kita pelan-pelan membangun sampai akhirnya kita belajar nih tentang desa wisata. Lalu penetapan SK tahun 2019 dari Bupati tentang desa wisata, akhirnya kita bisa menjadi desa wisata. Nah, selain homestay kita lihat nih ada kerbau ya, dari tadi kita lihat. Banyak banget tuh kerbau. Banyak banget kerbau. Nah, kerbau itu kan mata pencarian utama di sini. Oh, gitu. Yang bisa mensekolahkan anak-anak di situ dari kerbaunya. Nah, kerbau itu kita pakai jadi atraksi kita di sini. Gimana tuh? Naik kerbau tuh, terus kita ada atraksi memerah susu kerbau. Lalu dari susu itu kita kelola jadi makanan Dalini Horbo. Nah, kalau dari sisi ekonominya gimana tuh di desa wisata Huta Tinggi ini? Kalau dari ekonomi ini setelah jadi desa wisata, khususnya Huta Tinggi, kita jadinya lapangan pekerjaan terbuka, terus pendapatan masyarakat juga bertambah dari datangnya wisatawan. Kita lihat nih dampaknya benar-benar positif nih di desa wisata Huta Tinggi. Promosi nih dari media liputan, terus kita juga kolaborasi dengan virtual tour. Jadi kita membuat virtual tour untuk desa wisata Huta Tinggi. Wow. Jadi udah mulai ada gerakan ya? Udah gerakan mulai kita ada di gerakan. media sosial sekarang. Wih, keren. Nah, terus kalau misalnya ini dari perkembangan nih untuk masa depannya, ada nggak planningnya itu? Planning kita banyak nih, tapi untuk planning terdekat kita mengharapkan olahan dari Nalini Horbo itu bisa kita ubah jadi yogurt. Jadi kita bisa jual nih keluar, biar semua bisa nikmatin, gak cuma wisatawan yang datang ke sini. Yogurt saya, ada nggak yogurt saya? Jadi pengen yogurt gitu. Tahun depan ya kita realisasiin. Nah, kalau misalnya soal pendampingan dari Kemenparekraf untuk Desa Huta Tinggi, apa aja tuh? Kalau untuk pendampingan ya, dilihat dari Huta Tinggi ini brand ikonnya adalah kerbau. Pak Menteri kemarin itu memberikan kita kerbau nih sepasang, Prince dan Princess. Nah itu tuh menurut kita udah masuk ke dalam tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu juga. Dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Huta Tinggi. Keren banget idenya. Salut dengan semangat anak-anak muda di Huta Tinggi ini. Semangat terus ya, jangan sampai kendor.